Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Durusulullah jilid pertama. Kemarin kita sudah bahas terkait pelajaran yang pertama, yaitu tentang hadza. Ya, kita review sedikit. Kemarin kita sudah membahas tentang hadza, ya, hadza, di mana hadza adalah isim isyarah untuk menunjuk benda yang dekat, tunggal, mudzakkar, jenisnya laki-laki, dan dia untuk benda yang berakal maupun tidak berakal. Contohnya hadza baitun, hadza masjidun, dan seterusnya. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang ma, ya, ma, di mana ma adalah isim istifham, yaitu kata tanya, dan dia untuk menanyakan suatu benda yang tidak berakal. Ma artinya apa? Misalnya kita bertanya, ada sebuah gambar rumah, maka kita tanya ma hadza, pakainya ma karena rumah itu benda yang tidak berakal. Ma hadza, hadza baitun. Kemudian juga kita belajar tentang hamzah, ya, hamzah. Di sini ada hamzah yang disebut sebagai hamzah istifham. Ya, ini hamzah istifham, dan dia untuk menanyakan sesuatu yang butuh jawaban. Ketika jawabannya positif pakainya na'am, kita jawab dengan na'am. Ketika jawabannya negatif kita pakai la. Ya. Contohnya di sini misalnya ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Karena ini gambarnya rumah benar, maka kita jawab na'am hadza baitun. Tetapi ketika jawabannya negatif, misalnya contoh ini ahadza sarirun, apakah ini sebuah ranjang? Padahal gambarnya adalah kursi, maka kita jawab dengan la hadza kursiyun. Tep. Itu review dari pelajaran kemarin. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai di tamrin yang ketiga, latihan yang ketiga. Ya, tamrinun artinya latihan. Latihan yang ketiga ini iqra waktub. Iqra artinya bacalah, waktub dan tulislah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan nanti iqra waktub. Di sini latihannya semuanya Arabnya masih gundul, ya. Ini Arabnya nggak ada harokatnya, ya. Ini semuanya nggak ada harokatnya, ya, nggak ada harokatnya. Karena kemarin sudah ada harokatnya. Nah, itu kita hafalkan harokatnya dan juga artinya. Maka di sini latihannya kita suruh membaca kitab gundul langsung, ya, istilahnya gitu. Ya, kita lihat hadza, kita langsung harokatin juga, ya. Hadza maktabun. Nah, dalam proses belajar, ya, kalau kita menemukan suatu mufradat atau kosakata yang belum kita ketahui harokatnya, juga belum tahu artinya, maka kita tulis harokat di atasnya, kemudian juga kita tulis arti di bawahnya. Ya, misalnya ini hadza, misalnya kita belum tahu artinya, kita tulis di bawahnya, oh, hadza artinya ini. Kemudian maktabun artinya meja, kita tulis di bawahnya meja. Nah, seperti itu insyaallah membantu kita untuk menghafalkan mufradat secara otomatis, gitu, ya, secara hafalannya yang kuat nanti insyaallah. Hadza maktabun, ini meja. Hadza masjidun, ini sebuah masjid. Hadza qalamun, ini sebuah pulpen atau pena. Hadza sarirun, ini sebuah ranjang. Ma hadza, ma apakah ini. Hadza kursiyun, ini sebuah kursi. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? La hadza masjidun, ini adalah sebuah masjid. Ma hadza, hadza miftahun, ini adalah sebuah kunci. Baik. Kita lanjut. Di sini pelajaran baru. Man hadza. Man hadza. Man, perhatikan di sini, man ini artinya siapa. Dan dia, man ini juga namanya isim istifham. Dia kata tanya. Bedanya apa dengan ma? Kalau ma itu untuk tidak berakal, adapun man untuk menanyakan suatu benda yang berakal, benda yang
berakal. Benda berakal. Benda berakal itu ya manusia ya, manusia yang berakal. Kita lihat contohnya. Man hada, berarti siapa ini? Nah, di sini ada gambar dokter. Maka kita jawab hada tabibun. Ini adalah dokter ya. Dokter itu adalah benda yang berakal. Maka untuk bertanyanya pakainya man. Man hada. Jangan kita katakan ma hada ya, dengan kita bertanya dia seorang dokter, maka pertanyaan mahada ini adalah salah ya, nggak boleh kita tanya mahada untuk benda yang berakal. Selanjutnya man hada, siapakah ini? Hada waladun, ini adalah anak kecil. Waladun, anak kecil laki-laki. Man hada, siapakah ini? Hada talibun, ini adalah seorang siswa atau murid. Ahadza waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? Ingat, hamzah istifham butuh jawaban na'am atau la. Di sini gambarnya seorang laki-laki yang dewasa, sedangkan pertanyaannya waladun. Maka ini bukan ya, salah. Maka jawabannya la. Kita datangkan jawaban yang benar, hadza rajulun. Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Selanjutnya ma hadza, apakah ini? Ya, gambarnya sebuah masjid. Hadza masjidun, ini adalah sebuah masjid. Man hadza, siapakah ini? Hadza tajirun. Tajirun artinya pedagang. Hadza kalbun. Ahadza kalbun, apakah ini sebuah anjing? Jawabannya bukan, dia gambar kucing. La, hadza kitun, ini adalah seekor kucing. Hadza himarun, ini adalah seekor keledai. Ini adalah seekor keledai. Ahadza himarun, apakah ini seekor himar? Ya, ini gambarnya kuda. Maka jawabnya la, hadza hisonun, ini adalah kuda. Wa ma hadza, wawu ini wa artinya dan ya, artinya dan. Wa ma hadza, dan apakah ini? Apakah ini? Ini gambar onta. Hadza jamalun, ini adalah seekor onta. Selanjutnya ma hadza, hadza dikun, ini adalah seekor ayam jantan. Nah, itu tadi semuanya itu tadi ma untuk yang tidak berakal. Kemudian man hadza, nah ini menanyakan seorang yang berakal kan? Dia berakal karena guru itu berakal. Maka pakainya man. Man hadza, siapakah ini? Hadza mudarrisun. Mudarrisun, guru atau pengajar. Ahadza qamisun, apakah ini sebuah kemeja? La, bukan. Hadza mindilun, ini adalah sebuah sapu tangan. Kemudian selanjutnya tamrinun, latihan. Latihan. Iqra waktub. Iqra waktub, baca dan tulislah. Nah, ini kembali latihannya dengan tulisan Arab yang belum ada harokatnya. Kita suruh baca dan menulisnya. Nomor 1, ma hadza, apakah ini? Hadza qalamun, ini adalah sebuah pulpen. Nomor 2, hadza kalbun, ini adalah seekor anjing. Nomor 3, man hadza, siapakah ini? Hadza tabibun, ini adalah seorang dokter. Hadza jamalun, jamalun apa? Onta, ini adalah onta. Nomor 5, ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, hadza kitun, ini adalah kucing. Ahadza dikun, apakah ini seekor ayam jantan? Ayam jantan. Naam, ya. Ahadza hisonun, apakah ini seekor kuda? La, hadza himarun, ini seekor keledai. Seekor keledai. Nomor 8, hadza mindilun. Hadza mindilun, ini adalah sapu tangan. Nomor 9, ahadza waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? Naam, ya. Terakhir, man hadza, siapakah ini? Hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki dewasa. Nah, demikian
selesai pembahasan tentang pelajaran yang pertama ya. Kita di pelajaran yang pertama ini kita sudah membahas beberapa poin ya. Yang pertama terkait hadza ya, terkait hadza. Hadza ini adalah namanya isim isyarah. Isim isyarah atau dalam bahasa Indonesia kata tunjuk, untuk menunjuk benda yang dekat, tunggal, mudzakkar itu adalah laki-laki dan dia untuk berakal maupun tidak berakal. Kemudian yang kedua, kita kemarin belajar ma ya, ma ini adalah isim istifham. Istifham dia adalah kata tanya untuk bertanya benda yang tidak berakal, tidak berakal. Kemudian yang ketiga kita belajar juga man ya, man itu juga isim istifham tapi untuk yang berakal. Kemudian terakhir, poin yang terakhir ada namanya hamzah istifham. Hamzah istifham dia adalah huruf untuk bertanya sesuatu. Jika jawabannya positif maka jawabannya dengan na'am, adapun kalau jawabannya negatif dengan la. Ya, demikian yang kita bisa pelajari. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.